Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi desain eksperimen kali ini saya akan membahas mengenai desain yang disebut rancangan acak lengkap atau disebut juga dalam bahasa Inggris disebut completely randomized design. Rancangan acak lengkap atau biasa kita singkat RAL ini adalah desain eksperimen dengan struktur yang paling sederhana, di mana pertama semua unit eksperimennya itu berada dalam satu kelompok yang sama. Jadi artinya semua unit eksperimen atau objek penelitian kita itu kita asumsikan bersifat homogen ya. Jadi kalau homogen artinya kita asumsikan objek penelitian kita itu variabilitasnya tidak terlalu banyak ya. Jadi unit eksperimennya itu tidak terlalu banyak variasinya antara unit eksperimen yang satu dengan yang lainnya. Kemudian rancangan acak lengkap ini biasanya kita gunakan kalau kita hanya meneliti satu faktor saja yang mempengaruhi variabel respon. Jadi dalam hal ini kita mengasumsikan bahwa tidak ada faktor lain kecuali satu faktor yang kita teliti yang mempengaruhi variabel output. Nah, karena hanya ada satu faktor dan biasanya faktor itu kan terdiri dari beberapa level, maka otomatis setiap levelnya dari faktor yang kita teliti itu kita sebut sebagai treatment atau perlakuan. Kemudian berikutnya yang disebut rancangan acak lengkap ini adalah unit eksperimen atau subjek penelitian kita. Karena berada dalam satu kelompok yang sama, maka ini dengan mudah pemberian perlakuannya itu bisa kita randomize atau kita bisa berikan secara acak ya di dalam sekelompok unit eksperimen yang kita teliti. Kemudian berikutnya, karena tadi saya sebutkan bahwa kita hanya meneliti satu faktor saja, maka kita asumsikan tidak ada faktor lain ya, atau faktor di luar eksperimen itu tidak memberikan pengaruh atau tidak memberikan perbedaan yang sistematik pada variabel respon yang kita teliti. Tujuan dari desain eksperimen ya, salah satunya seperti di rancangan acak lengkap, ini biasanya kita ingin menjawab pertanyaan penelitian atau berupa hipotesis mengenai bagaimana pengaruh perlakuan pada variabel respon yang diamati. Nah, karena kita berbicara untuk desain eksperimen dengan rancangan acak lengkap ya, di mana hanya ada satu faktor, maka salah satu contohnya misalkan ketika saya mau meneliti mengenai pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi, maka biasanya kita ingin melihat ya, kita ingin menganalisis apakah ada peningkatan prestasi siswa kalau diberikan metode pembelajaran baru jika kita bandingkan dengan metode lama. Kemudian berikutnya juga misalkan kalau kita berbicara dalam konteks bidang pertanian ya, salah satu hipotesis yang bisa kita teliti, yang bisa kita analisis misalkan apakah ada perbedaan pertumbuhan tanaman berdasarkan jenis pupuk yang kita gunakan. Jadi dari dua contoh yang saya berikan ini jelas masuk ke kategori rancangan acak lengkap. Karena pertama di sini kita hanya menggunakan satu faktor saja ya. Untuk yang contoh pertama ini faktornya adalah metode pembelajaran ya. Sedangkan yang menjadi perlakuan atau levelnya itu ada dua untuk contoh yang ini, yaitu levelnya atau perlakuannya adalah metode baru sama metode lama. Kemudian untuk contoh yang kedua ini juga termasuk rancangan acak lengkap dengan satu faktor ya. Cuman untuk perlakuannya atau levelnya kita punya 3 perlakuan, yaitu berupa jenis pupuk A, pupuk B, dan pupuk C. Dan lain sebagainya itu banyak ya contoh-contoh dari rancangan acak lengkap. Cuman idenya tadi bahwa yang harus kita pahami rancangan acak lengkap kita hanya menganalisis satu faktor, kemudian kita asumsikan bahwa semua objek penelitian atau unit eksperimennya itu bersifat homogen. Nah, di sini karena kita memiliki hipotesis ya, ada hipotesis yang ingin kita jawab dari suatu desain eksperimen.
Hipotesis ini umumnya merupakan suatu pernyataan dan pernyataan itu selalu mengenai parameter populasi ya. Contohnya apa? Misalkan kita kembali ke contoh yang saya berikan di sini ya. Ini biasanya salah satu parameter yang kita teliti, misalkan rata-rata nilai ujian atau nilai min dari prestasi ya. Prestasinya bisa dari nilai ujian atau bisa juga dari misalkan dari tugas-tugas yang diberikan. Jadi parameternya berarti dalam hal ini berupa nilai mu ya. Begitu juga untuk contoh yang kedua, misalkan pertumbuhan tanaman yang kita ukur katakanlah tinggi tanaman, atau bisa juga berupa hasil panen yang kita ukur dalam misalkan kilogram atau dalam ton ya. Jadi berat dari hasil panen biasanya kita hitung rata-ratanya bagaimana hasil panennya kalau kita bandingkan antara pupuk A, pupuk B, dan pupuk C. Ya, jadi di sini hipotesisnya itu selalu mengenai parameter populasi. Tidak menutup kemungkinan parameter populasi tidak hanya berupa mu ya. Misalkan parameter populasinya kita mau melihat variabilitas. Kalau variabilitas mungkin kita bisa pakai parameternya berupa sigma kuadrat, varians, atau bisa standar deviasi ya. Jadi secara umum hipotesis ini adalah suatu bentuk teori di awal ya, sebelum kita melakukan eksperimen. Kita memiliki pertanyaan dan pertanyaannya ini kita tuangkan atau kita tuliskan selalu umumnya berupa parameter yang ada di populasi. Nah, analisis statistik itu dapat kita gunakan untuk menjawab hipotesis penelitian kita ya. Caranya adalah dengan menghitung atau memberikan besarnya peluang bahwa hipotesisnya itu benar untuk sampel data yang diberikan. Nah, jadi walaupun hipotesisnya ini berupa parameter populasi, tetapi kan pada umumnya kita tidak pernah bisa mengamati setiap objek atau subjek yang ada di populasi ya. Makanya yang kita lakukan adalah kita mengambil sampel yang ada di populasi. Nah, untuk menjawab apakah hipotesis kita ya mengenai populasi itu benar atau tidak, biasanya evidennya, buktinya itu nanti apa yang kita peroleh dari sampel data ya. Jadi dalam hal ini nanti kita akan berbicara mengenai bagaimana melakukan uji hipotesis ya. Jadi analisis statistiknya itu berupa uji hipotesis, di mana uji hipotesis itu nanti kita bisa menghitung besarnya peluang bahwa hipotesis yang akan kita teliti itu benar atau tidak berdasarkan sampel data yang kita peroleh. Nah, di dalam statistik seperti yang sudah kalian pernah pelajari, hipotesis penelitian itu bisa kita tuliskan ke dalam dua bentuk hipotesis ya. Ada hipotesis nihil atau biasa kita notasikan dengan H0. Kemudian lawan dari hipotesis nihil ini kita sebut dengan hipotesis alternatif atau biasanya kita notasikan dengan H1. Nah, di dalam hipotesis nihil ini biasanya selalu berupa pernyataan yang dimulai dengan kata tidak ya. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh. Kemudian hipotesis alternatifnya karena ini merupakan lawan dari hipotesis nihil, berarti lawan dari tidak ada adalah ada ya. Jadi contohnya ada perbedaan, ada pengaruh dan lain sebagainya. Sebagai contoh, misalkan kalau hipotesis penelitiannya seperti yang saya berikan contoh di sini ya, apakah ada peningkatan prestasi antara metode baru dengan lama? Berarti kalau kita tuangkan ke dalam hipotesis nihil, artinya di sini kita berhipotesis tidak ada perbedaan antara metode pembelajaran baru dengan lama. Sedangkan alternatifnya, ini artinya kita berhipotesis ada perbedaan atau ada peningkatan prestasi siswa dengan metode yang baru dibandingkan dengan metode yang lama. Ya, begitu juga dengan contoh yang kedua yang di sini, apakah ada perbedaan pertumbuhan tanaman ya? Berarti hipotesis nihilnya kita tuliskan atau kita nyatakan dengan tidak ada perbedaan pertumbuhan berdasarkan ketiga jenis pupuk yang diteliti. Sedangkan alternatifnya berbunyi ada perbedaan pertumbuhan tanaman berdasarkan jenis pupuk yang diteliti.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih metode statistika yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan apakah ada perbedaan perlakuan terhadap respon yang kita teliti terutama di dalam rancangan acak lengkap. Nah, di sini saya berikan ada secara umum ada dua cara ya, dan saya yakin mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya di mata kuliah, mungkin entah itu mungkin di statistika elementer ya. Nah, pertama kita bisa menggunakan uji T dua sampel independen kalau seandainya yang kita teliti itu hanya ada dua perlakuan. Ya, jadi di dalam satu faktor yang kita teliti hanya terdiri dari dua level. Kemudian ketika kita ingin menguji apakah ada perbedaan perlakuan di antara dua perlakuan yang kita teliti, maka caranya analis statistiknya kita menggunakan uji T dua sampel independen. Nah, bunyi hipotesisnya ini kita bisa tuliskan dalam hipotesis nihil dan juga alternatif, di mana kalau nihilnya di sini bunyinya adalah tidak ada perbedaan min perlakuan ya, tidak ada perbedaan min antara dua perlakuan untuk variabel respon yang kita teliti ya. Kalau tidak ada perbedaan berarti kan sama saja dengan menyatakan bahwa min kedua perlakuan itu nilainya sama. Atau kalau kita tuliskan dalam bahasa matematikanya, berarti parameter populasi dari min itu adalah mu, berarti kita tuliskan mu1 sama dengan mu2. Alternatifnya, ini kita bisa menuliskan lawan dari nihil karena tidak ada perbedaan, atau minnya sama, berarti alternatifnya lawannya itu adalah minnya berbeda. Ya, jadi dari kedua perlakuan yang kita teliti, kita hipotesiskan minnya berbeda. Atau dalam bentuk parameter populasinya, dalam bentuk bahasa matematikanya kita tuliskan mu1 tidak sama dengan mu2 ya. Nah, selain mu1 tidak sama dengan mu2, alternatif lainnya kita juga bisa berhipotesis kalau minnya berbeda. Minnya berbeda itu bisa saja kita hipotesiskan mu1 lebih besar dari mu2, atau bisa juga mu1 lebih kecil dari mu2 ya. Jadi tiga pernyataan ini tidak sama dengan lebih besar, lebih kecil, ini sama-sama menunjukkan bahwa min dari kedua perlakuan itu berbeda ya. Nah, kapan kita pakai pernyataan yang tidak sama dengan lebih besar atau lebih kecil? Ya, ini sebenarnya tergantung dari hipotesis penelitian ya. Kalau kembali kepada contoh yang saya berikan sebelumnya mengenai metode baru ya dan metode lama dalam prestasi siswa, tadi disebutkan bahwa saya berhipotesis metode baru meningkatkan prestasi siswa ya. Artinya di sini yang saya pakai hipotesisnya adalah yang ini ya, mu1 lebih besar dari mu2, dengan catatan 1 itu adalah metode baru, 2-nya itu metode lama ya. Jadi ketika saya berhipotesis bahwa perlakuan 1 akan meningkatkan atau menurunkan nilai dari respon yang kita teliti, ya tentu kita pakai yang option yang lebih besar atau lebih kecil ya. Jadi kalau kita pakai option lebih besar atau lebih kecil, ini biasanya kita sebut uji hipotesis satu arah ya. Satu arah atau satu sisi, atau kita sebut juga dengan one tail ya. Sedangkan kalau kita berhipotesisnya tidak sama dengan ya, kalau tidak sama dengan kan artinya bisa lebih besar atau lebih kecil ya. Di sini kita sebut uji hipotesisnya adalah two tail ya, atau dua arah. Dua arah atau kita sebut two tail. Oke, berikutnya kalau misalkan dari faktor yang kita teliti ternyata memiliki lebih dari dua perlakuan, ya entah itu 3, 4, dan seterusnya, tentu kita tidak bisa lagi menggunakan uji T dua sampel independen. Nah, alternatif metodenya kalau perlakuannya lebih dari 3, itu biasanya kita menggunakan ANOVA. ANOVA ini singkatan dari Analysis of Variance ya. Walaupun misalkan kita punya lebih dari, walaupun ANOVA ini memang bisa kita gunakan, umumnya kita gunakan untuk menganalisis apakah ada perbedaan perlakuan untuk lebih dari untuk minimal 3 perlakuan ya. Tapi ANOVA itu secara umum bisa kita gunakan kalau hanya ada 2 perlakuan ya.
Jadi kalau kita hanya meneliti dua perlakuan, kita boleh menggunakan uji T dua sampel independen ataupun menggunakan ANOVA, itu hasilnya akan sama ya. Jadi kalau uji T dua sampel hasilnya H0-nya ditolak, ya ANOVA juga pasti ditolak. Jadi hasil ANOVA dan uji T dua sampel independen tidak akan pernah bertolak belakang ya. Jadi hasilnya selalu sejalan, selalu sama kalau kita punya dua perlakuan ya. Tapi kalau kita meneliti lebih dari dua perlakuan, 3, 4, dan seterusnya, tentu yang kita pakai adalah ANOVA. Nah, di dalam ANOVA juga kita bisa tuliskan hipotesis nihil dan alternatifnya, di mana nihilnya ini kita nyatakan bahwa semua perlakuan itu minnya sama ya. Misalkan kita punya K perlakuan, ya kita tuliskan artinya mu1 sama dengan mu2 sama dengan sampai dengan mu K. Kemudian alternatifnya ini jangan salah, bukan berarti semua minnya berbeda ya. Jadi jangan ditafsirkan bahwa kalau H0-nya minnya sama semua, jangan ditafsirkan lawannya semua minnya berbeda, itu jelas salah. Karena alternatifnya itu berbunyi minimal salah satu minnya, minimal salah satu min perlakuan itu berbeda dari perlakuan yang lain ya. Jadi kalau salah satu saja nilai min perlakuannya berbeda, itu jelas hipotesis nihilnya kita tolak ya. Jadi sekali lagi H1 itu tidak menyatakan bahwa semua minnya berbeda, tapi minimal ada satu perlakuan yang minnya berbeda.